Durian montong seharga 200.000 yang besar ya. Kalau terbuka baunya tercium menyengat ke tetangga semua, menggoda selera untuk makan. Punya makanan yang enak begitu. Kalau sahabat bagaimana? Lihat ini. Kalau kita bagaimana? Kita petik hikmahnya ke dalam diri kita sendiri. Mendapat makanan yang enak seperti itu bagaimana? Apa kita makan? Apa kita taruh di kulkas? Apa kita langsung tawarkan kepada orang lewat? Kalau sahabat lihat ini. Lihat sahabat ini. Fakolah, maka berkata tadi sahabat satu orang ya yang diberi hadiah, rojulin tadi ya. Tidak disebut namanya ini yang diberi hadiah makanan yang enak, kepala kambing tadi. Fakolah, maka dia berkata, lihat, dengar perkataannya ini. Inna ahi kana ahwaja minni ilaihi. Inna ahi, sesungguhnya saudaraku, tetangga. Karena ada siapa ahi, ahwaja ada lebih butuh, lebih perlu, lebih hajat minni dariku, ilaihi kepada kepala kambing ini. Saudaraku tetangga itu lebih butuh, lebih perlu kepada durian ini daripada saya. Saya memang butuh, saya memang pengen, saya malah pengen makan sebetulnya kepada durian ini. Gimana? Siapa tidak senang? Baunya sudah bau, tercium bau. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau ada di mulut? Waduh, apalagi panas-panas seperti ini. Semuanya tentu butuh. Tapi lihat hatinya sahabat ini. Tetanggaku tuh lebih butuh. Dia lebih pingin, lebih perlu. Karena apa? Karena dia sudah lama tidak makan durian. Kalau saya kan sudah. Kapan Pak? Saya makan durian sudah itu bulan kemarin. Sudah 3 bulan yang lalu saya makan durian. Kalau tetanggaku itu orang tidak mampu, maka kasihkan saja ke dia. Masya Allah, sahabat, sungguh mulia hati. Sekarang di zaman saya ini tidak ada seperti ini. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Bukan mungkin, tidak ada. Minimal kalau zaman sekarang, minimal kalau ada durian tadi tidak diberikan ke tetangga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah Toha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wahai para pemirsa sekalian, adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, kakak-kakak, selamat bertemu kembali di channel ini. Kembali Allah memberi kesempatan kepada kita semua, terutama kepada saya, untuk kembali menebarkan hikmah-hikmah yang insya Allah sangat berguna bagi saya sendiri, tentunya bagi orang semua. Yang akan saya petik sekarang adalah tentang cerita sama dengan episode sebelumnya ya, tentang cerita bagaimana hubungan yang harmonis, hubungan yang serasi, hubungan yang bagus dengan tetangga. Bahkan kalau di Indonesia sampai ada istilah RT. RT singkatan dari rukun tetangga, bahwa antar tetangga harus rukun. Makanya diberi istilah RT, rukun tetangga. Hikmahnya, cerita ini saya ambil dari kitab yang terkenal, kitab karangannya Imam Al-Ghazali. Kitabnya terkenal ini, di Indonesia terkenal ya.
beliau mengarang kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Tahu semua kan? Bahkan dibuat oleh beberapa ulama syarah-syarahnya. Keterangan-keterangannya dibuat oleh ulama kitab-kitabnya. Alhamdulillah kalau syarahnya saya tidak punya. Tapi kalau kitabnya insya Allah saya sudah pernah mengaji baik di pondok maupun sekarang sering saya lihat. Jadi kalau yang punya kitab bisa dibuka ini ceritanya ini, yaitu di jilid ketiga ya. Karena kan kalau punya saya 4 jilid ya Ulumuddin. Kalau terbitan yang bagus mungkin terbitan kitab Beirut, mungkin katanya ada yang 5 katanya. Kalau punya saya karena terbitan Indonesia yang murah-murah ketika mondok dulu itu 4 jilid. Ini saya ambil dari jilid 3 ya, jilid 3 bisa dibuka halaman 258 ya Ulumuddin, jilid 3 halaman 28 tentang hikayah fi ithari lil jar fil ithari lil jar, hikayat tentang mengutamakan, lebih mendahulukan kepada tetangga dalam segala hal, mendahulukan tetangga. Ini saya pilih cerita ini, tentu banyak di kitab Ihya itu cerita-ceritanya banyak. Jadi memang Imam Al-Ghazali ini meniru Al-Quran. Al-Quran saja ada cerita. Surat khusus nama surat Qasas, surat tentang Qasas. Qasas itu kan jamak taksir dari kisah. Kisah artinya cerita, Qasas artinya banyak cerita. Bahwa cerita itu memang berguna, salah satu metode agar orang memetik hikmah, memetik kebaikan dari cerita. Baik, tentu ceritanya bukan cerita-cerita yang banyak beredar, cerita-cerita apa, cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang istilahnya anak muda sekarang apa, hoak. Hoak apa hoax ya, hoak apa hoax. Ini sengaja saya ambil ceritanya kemarin, dulu-dulu saya ambil dari Al-Quran ya. Tidak diragukan lagi Al-Quran, dari hadis, dari kitab. Jadi tidak diambil sembarangan agar saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini dengan benar nanti di hadapan Allah. Ini yang saya jaga. Jadi kalau cerita sembarangan banyak beredar, apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Jadi ini akan saya pertanggungjawabkan ketika saya dipanggil oleh Allah bahwa cerita ini benar. Sehingga terjamin bahwa yang mengikuti hikmah di cerita ini adalah benar juga. Baik pemirsa sekalian, ceritanya tidak dimulai-mulai ini. Pengantar terus dari tadi. Baik, saya mulai ceritanya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berarti cerita ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah putranya sahabat yang terkenal sekali. Sahabat terkenal sekali, yaitu sahabat Khalifah yang kedua. Khalifah kedua terkenal ya setelah Abu Bakar. Sahabat kedua yaitu Umar bin Khattab. Sahabat yang keras, disiplin, gagah berani. Putranya itu Ibnu Umar ya, Ibnu Umar. Ibnu Umar, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, uhdiya ila rajulin min ashabir Rasul. Jadi ini ceritanya sahabat Rasul, orang yang hidup semasa dengan Rasulullah. Dia diberi hadiah. Dia diberi hadiah ila rajulin, kepada satu orang min ashabi Rasulillah, dari banyak-banyak sahabatnya Rasulullah. Sahabat Rasulullah banyak. Kemudian salah satunya diberi hadiah. Tidak diterangkan siapa yang memberi hadiah ini. Karena sigot dia itu adalah bentuk mabni maf'ul. Fa'ilnya tidak diketahui. Dengan alasan dua biasanya dalam ilmu nahwu ya. Kalau tidak diketahui, satu lil maklum, karena sudah diketahui. Seperti yang menciptakan langit dan bumi diketahui semua Allah. Makanya maklum sudah diketahui. Karena diketahui maka sigotnya pakai
sigot mabni maf'ul atau lil majhul, karena memang tidak tahu. Wah, jadi neraka nahu saya. Lanjut ini. Diberi hadiah. Kenapa tidak disebutkan? Ini contoh terbaik sahabat Nabi, bahwa memberi hadiah itu orangnya tidak gembar-gembor, orangnya tidak disebutkan. Kenapa? Karena yang memberi itu takutnya hatinya tercampur ingin dipuji, ingin disanjung orang lain, maka namanya dirahasiakan. Yang penting sudah diberikan hadiah. Inilah contoh yang baik dari sahabat zaman dulu. Beda dengan kita sekarang. Jangankan beri hal yang besar, beri 10.000, beli 30.000, harus ditulis. Sumbangan dari bapak ini 30.000, sumbangan dari ini 1 sak semen. Padahal cuma sedikit. Ingin dikenang, ingin disebut, ingin disanjung. Tapi kalau sahabat terbetik bagaimana dia tidak ingin namanya disebut, sehingga pakai sigot mabni maf'ul. Dia diberi hadiah. Dia diberi hadiah ila rajulin, kepada satu orang, min ashabi Rasulillah, dari banyak-banyak sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'su syatin, apa kepalanya kambing. Apa kepalanya kambing. Jadi kambing, kepalanya kambing ini merupakan makanan favorit, makanan yang enak di masa itu ya. Makanan yang menggugah selera, membuat semua orang ingin makan kepalanya kambing. Kalau bagi kita zaman sekarang mungkin tidak begitu mengenakkan ya. Enak juga ya zaman sekarang, tapi kurang mengenakkan. Coba sekarang saya analogikan ya. Saya geser, saya bandingkan makanan yang paling enak bagi kita sekarang. Terutama karena saya di Madura, apa ya? Makan yang paling enak duren ya, duren. Walaupun contohnya jauh ya. Kepala kambing itu makanan hewani, daging. Ini saya plesetkan, bukan saya rubah dengan duren. Duren kan buah-buahan, tapi saya ambil kesamanya adalah makanan yang enak. Ya, kepala kambing zaman dahulu itu dianggap paling enak, paling top. Duren zaman sekarang dianggap paling enak. Kalau biar lebih menjurus, kepala kambing itu mungkin kalau sekarang di Madura harga berapa ya? Berapa adik-adik sekalian, anak-anak? Kepala kambing 100.000. Kalau sudah matang, sudah dibumbui enak, sudah kebul-kebul, 100.000 atau 150 ya, sekitar itu ya, tidak tahu persisnya, sekitar 150 atau 200.000, 150 ya, 150.000 atau 200 ya kalau sudah dimasak, 200.000 ya, biar bulan 200.000. Contohnya kepala kambing seharga 200.000, sudah dimasak kaldu enak, sudah berasap, berkebul-kebul, mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Saya bandingkan dengan duren. Duren kan mahal, ada ya duren sekarang berapa? 200.000 ya. Kalau yang murah duren lokal yang kecil-kecil itu berapa? 50.000 ya, 50.000. Kalau yang besar mahal, duren impor dari mana itu? Yang impor yang besar itu ya, dari Thailand ya, dari Thailand. Duren apa? Duren montong ya, duren montong. Duren apa? Duren montong. Duren montong seharga 200.000 yang besar ya. Kalau terbuka baunya tercium menyengat ke tetangga semua, menggoda selera untuk makan. Punya makanan yang enak begitu. Kalau sahabat bagaimana? Lihat ini. Kalau kita bagaimana? Kita petik hikmahnya ke dalam diri kita sendiri. Mendapat makanan yang enak seperti itu bagaimana?
Apa kita makan? Apa kita taruh di kulkas? Apa kita langsung tawarkan kepada orang lewat? Kalau sahabat lihat ini, lihat sahabat ini. Fakolah, maka berkata tadi sahabat satu orang, ya, yang diberi hadiah rojulin tadi, ya, tidak disebut namanya ini, yang diberi hadiah makanan yang enak, kepala kambing tadi. Fakolah, maka dia berkata, lihat, dengar perkataannya ini, inna ahi kana ahwaja minni ilaihi. Inna ahi, sesungguhnya saudaraku, tetangga. Karena ada siapa ahi, ahwaja ada lebih butuh, lebih perlu, lebih hajat minni dariku, ilaihi kepada kepala kambing ini. Saudaraku tetangga itu lebih butuh, lebih perlu kepada duren ini daripada saya. Saya memang butuh, saya memang pengen, saya malah pengen makan sebetulnya kepada duren ini. Gimana? Siapa tidak senang? Baunya sudah bau tercium bau. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau ada di mulut? Waduh, apalagi panas-panas seperti ini. Semuanya tentu butuh. Tapi lihat hatinya sahabat ini. Tetanggaku tuh lebih butuh. Dia lebih pingin, lebih perlu. Karena apa? Karena dia sudah lama tidak makan durian. Kalau saya kan sudah. Kapan Pak? Saya makan durian sudah itu bulan kemarin. Sudah 3 bulan yang lalu saya makan durian. Kalau tetanggaku itu orang tidak mampu, maka kasihkan saja ke dia. Masya Allah, sahabat. Sungguh mulia hati. Sekarang di zaman saya ini tidak ada seperti ini. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Bukan mungkin, tidak ada. Minimal kalau zaman sekarang, minimal kalau ada duret tadi tidak diberikan ke tetangga semua. Minimal diberikan ke tetangga seperempatnya. Oh, ini duren enak, ini duren montong. Ya, itu tetangga itu kasihan. Nah, lama dia tidak makan duren. Ya, coba diantarkan seperempatnya itu kepada dia. Kasihan dia. Semulia-mulianya seperti itu. Seperempat dikasih tetangga. Ingat, seperempat ya, bukan separuh. Seperempatnya kasihkan dia. Kasihan dia. Yang separuh lebih 3/4 ya dimakan sendiri, manggil ada ayo adik istrinya dimakan, malah kurang ini, sudah kalong, sudah berkurang ini. Tapi tidak apa-apa lah, seperempat untuk tangga, paling bagusnya begitu. Tapi sahabat bukan seperempatnya, semuanya dikasih. Dia tidak mencicipi sedikit pun. Bayangkan perjuangannya melawan rasa pingin makanan yang enak, semuanya dikasih tetangga. Masya Allah. Semuanya dikasih tetangga. Bukan separuh, bukan seperempat, bukan sedikit, semuanya dikasih. Tidak ingin dia memotong, dicicipi, tidak. Dia kasihkan semuanya kepada tetangga. Alasannya tentu banyak. Kalau kita zaman sekarang ingin membenarkan rasa kikir yang ada dalam diri kita, apa alasannya? Ya, durian seperti ini enak ya, jangan dikasihkan tetangga. Dia kalau punya makanan enak tidak tahu ke saya, tidak pernah ngasih ke saya. Masa sekarang saya mau ngasih dia? Enak sekali, enak betul. Ya, makan sendiri saja. Itu salah satu alasannya. Alasan kedua apa? Alasan kedua, kemarin anaknya tetangga itu lempar batu ke halaman saya. Alasan ketiga, banyak, kemarin mobilnya lewat dak ngebel. Wah, banyak alasannya, mencari-cari kesalahannya orang. Kalau cari-cari kesalahan orang, apa ada habis-habisnya?
Tidak ada. Semakin banyak dicari, semakin banyak kesalahannya manusia. Jadi alasannya untuk tidak ngasih. Bahkan yang lebih parah lagi, sudah tidak ngasih malah pamer. Malah menyiksa orang lain dengan menunjukkan bahwa ini loh saya beli durian montong, ini loh saya punya durian mahal, kamu tidak punya, kamu miskin, saya kan orang kaya, makanannya durian mahal. Walaupun bukan beli, itu kan diberi orang tadi. Dengan sengaja pamer-pamer kepada orang. Caranya gimana kalau orang tidak melihat? Teriak-teriak. Teriak, anak, anakku, ayo anak, ini makan durian. Sengaja dikeraskan. Bahasa ini ada durian montong. Agar si tetangga dengar. Dia mau pamer. Sudah tidak ngasih, malah tetangganya dipamerin. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan saya terutama tidak begitu. Kepada tetangga harus rukun. Harus RT, rukun tetangga. Baik, lanjut ini. Lanjut. Jadi dia sahabat tadi tidak disebutkan namanya di cerita ini, siapa dia sahabat. Dia memilih agar makanan enak tadi diberikan ke tetangganya yang lain. Jangan ke saya. Ada yang lebih butuh dari saya. Jadi makanan tadi yang diberi ya, bukan membeli, diberi. Dia ambil kemudian diantarkan kepada tetangganya. Faba'atha bihi ilaihi. Faba'atha, maka mengutus siapa rojul yang diberi tadi. Faba'atha, maka mengutus siapa rojul yang diberi tadi, sahabat tadi. Bihi, dengan membawa makanan enak tadi, yang saya umpamakan dengan durian tadi. Walaupun aslinya kepala kambing ya, saya umpamakan dengan durian tadi. Ilahi, kepada tetangganya, kepada akhi, tetangga yang lebih butuh, tetangganya. Semua utuh, tidak dipotong. Berarti sudah beredar 2 kali ya. Pertama kepada dia sendiri, kemudian ke tetangganya tadi. Tanpa ada potongan, tanpa ada yang cuil, tanpa ada yang berkurang. Diberikan ke tetangga tadi. Tetangga tadi yang diberi, ternyata Masya Allah, sahabat Nabi yang kedua ini, tabiatnya, akhlaknya sama dengan yang pertama. Bagaimana? Yang kedua ini setelah menerima, dia pikirannya, waduh, ini makanan enak, makanan favorit, lama saya tidak makan ini. Lama anak saya tidak makan. Tapi tetangga yang sebelah itu lebih kasihan lagi, lebih lama lagi dia tidak makan makanan favorit ini. Masya Allah. Jadi ini sahabat ini bersama sahabat yang ini tadi, akhlaknya sama-sama bagus. Dia tidak mementingkan diri sendiri, maka dia berkata, bagaimana? Ada tetangga yang ketiga yang lebih butuh. Masya Allah. Jadi durian tadi diberikan kepada tetangga yang ketiga. Tanpa dipotong lagi, tanpa dikurangi. Memilih, mengalahkan diri sendiri yang pengen, diri sendiri yang ingin makan, diutamakan tetangganya yang nomor 3. Lanjut, tetangga yang nomor 3 bagaimana setelah dapat hadiah? Apa dia mengatakan begini, seperti saya zaman sekarang. Aduh, kamu saudaraku, kamu kok baik sekali ya. Ngasih saya makanan yang favorit, saya memang lama tidak makan seperti ini. Terima kasih. Apalagi, semoga Allah memberikan ganti dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih bagus, dengan yang lebih nikmat nanti di surganya. Begitu kan?
Kalau saya, kalau kita zaman sekarang. Tapi sahabat yang ketiga tadi sama dengan yang kedua, sama dengan yang pertama tadi. Bagaimana samanya? Dia sebagai manusia biasa tentu pingin, tentu air liurnya menetes. Waduh, ini makanan enak ini. Waduh, makanan favorit saya memang lama tidak makan ini. Saya memang sudah menghayal makan. Apalagi istri saya itu banyak alasan, istri saya itu hamil. Alasannya hamil dan dia ngidam. Kalau orang hamil ngidam nanti kalau tidak dituruti bagaimana? Nanti bayinya, mitos Madura, bayinya kalau ibu hamil tidak dituruti nanti bayinya ngiler terus. Bayinya nanti ngiler, memang saya ingin. Begitu. Tapi lihat, dia membuang, dia memerangi hatinya yang ingin. Dia membuang semua itu, kemudian dia mensedekahkan makanan enak tadi kepada tetangga yang berikutnya. Sudah keberapa tadi? Keempat ya, keempat. Itu tetangga yang keempat itu lebih miskin dari saya. Dia malah kayaknya lebih lama tidak makan ini. Terus ya tidak apa-apalah ibu ya, tidak apa-apa anak ya, kita utamakan tetangga itu. Biar anak ya, biar ibu ya, kita tahan keinginan kita, kita berikan semua ini kepada tetangga yang lebih jauh itu, agar dia merasakan kenikmatan yang makan makanan favorit ini. Kalau saya zaman sekarang, jangankan ada di depan mata, tercium aroma yang nikmat di hidung, kelihatan bagaimana lezatnya makan. Ini saya bilang saja, saya coba bercerita ini. Air liur saya sudah keluar masuk, padahal hanya cerita. Kenapa saya ini? Untuk melihat, mendalami bagaimana perang batin yang dialami oleh sahabat-sahabat ini, bagaimana dia memerangi batinnya, memerangi nafsunya untuk makan buah yang favorit tadi, lebih mengutamakan kepada tetangganya, kepada sahabatnya, sehingga beredar lagi dari tadi keempat, berarti kelima, tetangga yang kelima diantarkan ke tetangga yang kelima. Yang kelima juga sama dengan ini. Dia berperang batin juga. Kalau diulangi terus saya khawatir membosankan. Sama ya. Yang kelima sama dengan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena sama, dilempar lagi ke yang keenam. Bukan dilempar, diantarkan ya. Diantarkan ke rumahnya tetangga yang keenam. Tetangga yang keenam juga sama tabiatnya, akhlaknya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang keenam diantarkan ke tetangga yang keenam. Ke tetangga yang keenam, Masya Allah, Masya Allah. Tak keenam ternyata sama semua dengan yang 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam persis sama semuanya. Masya Allah. Lihat endingnya ini yang keenam. Dia berpikir ini makanan yang enak, makanan favorit, makanan mahal, makanan jarang ada. Maka dia berkata, ada tetangga yang lebih butuh kepada ini. Bukan saya, bukan istri saya. Alasan apa tadi hamil? Bukan anak saya, alasan apa tadi?
agar menambah gizi. Agar gizinya bertambah, apalagi anak saya ini kurus, agar gemuk, agar pinter, agar sehat. Yang keenam ternyata juga berpikir sama semua. 6 ini berpikir sama semua. Berpikir sama, kemudian diantarkan, berpikir agar diantarkan. Kurang satu saya. Kurang satu. Ke tetangga yang ketujuh. Tujuh. Yang tujuh. Nah, ini endingnya. Kalau tadi 6 endingnya saya salah. Endingnya di tetangga ketujuh. Tetangga yang 7 ini juga sama dengan sebelum-sebelumnya, sama. Yang 7 berpikir ini makanan enak, makanan favorit, makanan yang top. Makanan apa kalau di televisi? Makanan yang leziz, lezat. Tapi ada tetangga saya yang lebih butuh kepada ini. Maka tetangga yang 7 ini memilih tidak dimakan sendiri, tapi diantarkan balik kepada tetangga yang pertama tadi. Masya Allah. Yang pertama tadi, yang nerima, yang saya umpamakan dengan diri saya. Jadi setelah beredar sampai 7, kembali lagi ke saya ini. Ke sahabat yang pertama. Assalamualaikum, ada apa Pak? Ada apa Bu? Ini ada makanan enak, ada makanan lezat. Mungkin istri Bapak, mungkin anak Bapak, mungkin Bapak sendiri lebih butuh dari kami. Silahkan dimakan. Masya Allah. Sulit ya mencari jalan sekarang. Jangankan 7, 1 saja. Ini kan 7 orang yang hebat, sahabat Nabi ini, orang yang mulia. 1 saja sekarang tidak ada. 1 saja tidak ada. 1, jangankan 7, 1 saja. Kalau separuh mungkin ada, tapi orang masa ada separuh. 1 saja tidak ada, apalagi 7. Inilah sahabat Nabi, didikan guru termulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang sempurna alatnya. Dan tambahan dari cerita ini, kita bertetangga itu sebaiknya bertetangga dengan orang-orang baik, ya. Bertetangga dengan orang-orang yang bagus, bertetangga orang-orang sempurna, karena antar tetangga memang saling mempengaruhi. Begitu anakku, ya. Jadi harus bertetangga dengan orang-orang yang baik seperti ini. Bukan karena ingin diberi makanan, tapi kita akan tertular. Kita akan ikut menjadi orang baik walaupun kita belum sempurna. Memang harus dilihat dari tetangga yang baik. Inilah hikmah. Selain mengutamakan tetangga, bahwa kita memang harus mencari, harus bergaul, harus bertetangga, berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga kita menjadi tertular ikut menjadi orang baik. Begitu para pemirsa sekalian, anak-anak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita harus berbaik-baik dengan tetangga. Paling baik dianjurkan di dalam hadis bahkan memberi makanan, mengantarkan makanan kepada orang lain. Demikian, sudah selesai ini. Saya lihat jam memang sudah lama saya cerita ini. Insya Allah akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih sudah mau ngaji bersama. Terima kasih sudah mau mengambil hikmah baik dari channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.